Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, alhamdulillah hari Senin ini ada berita yang sangat menggembirakan sekali untuk masyarakat Indonesia. Ya, di mana pemerintah kita ya Bapak Prabowo dan Bapak Menteri yaitu sudah menghapus hutang-hutang macet ya, terutama utang-utang macet yang ya di saudara kita ini yang sedang terkena musibah ini guys ya. Di sini beritanya dari Tempo ya. Prabowo akan hapus utang kur petani Aceh yang kena bencana. Ya, lalu ada lagi ya di sini dari Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut pemerintah bebaskan utang kredit korban bencana Aceh Sumut Sumbar. Jadi apapun itu utangnya ya itu dibebaskan. Nah, untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, semoga di sana diberikan kekuatan, keselamatan dan perlindungan. Kita semua mungkin berbeda tempat gitu ya, tapi hati kita satu. Kita mendukung dan mendoakan agar kondisi segera membaik. Untuk yang terdampak, tetap kuat. Untuk yang sedang membantu, kalian luar biasa. Dan untuk kita semua yang menonton, mari sisihkan doa, perhatian, atau bantuan apapun yang bisa kita berikan. Semoga Indonesia cepat membaik. Amin ya rabbal alamin. Saya jadi mikir begini guys, ya sebenarnya utang-utang kita itu ya, kalau ada kejadian khusus, ya sebenarnya utang kita itu tidak sah gitu loh. Ya kan? Bisa dibebaskan. Negara itu bisa guys, ya. Negara itu bisa membebaskan hutang-hutang para masyarakatnya coba. Percaya nggak Anda? Ya, Pak Prabowo itu kalau menurut saya ini mah, saya bukan sana pro sini gitu ya, tapi tahun ini sudah tidak ada kampanye-kampanye lagi. Tapi kalau menurut saya, Pak Prabowo itu adalah presiden yang sering ngapusin utang rakyatnya, guys. Ya, ya betul ya. Jadi utang rakyat dihapus, ada bencana ini dihapus. Tapi waktu COVID itu belum ada ya penghapusan utang itu ya waktu COVID itu kan ya, heran itu. Nah, maka dari itu Pak Prabowo kalau menurut saya itu paling gampang ngapusin utang gitu. Karena ya guys ya, menurut saya lagi Indonesia itu kaya raya. Indonesia itu kaya raya. Anda yang misalkan gagal bayar dipinjol 5 juta, 100 juta, 500 juta gitu. Kalau misalkan ada kejadian khusus ya, sebenarnya itu bisa guys ditanggung oleh pemerintah itu. Ya, ditanggung oleh pemerintah. Cuman ada yang namanya judulnya itu moral hazard, guys, moral hazard gitu loh. Nah, ini bingung nih. Pemerintah mengizinkan perusahaan-perusahaan seperti leasing, pinjol untuk kredit-kredit sehingga masyarakat bisa ambil kredit di situ. Oke. Nah, tapi pemerintah juga kadang membuat kebijakan ekonomi yang merugikan masyarakat sehingga masyarakat nanti tidak bisa membayar kreditnya. Sedangkan pemerintah kita itu kaya raya, bisa menghapus hutang-hutang masyarakatnya. Ya, nah, tapi kalau dihapuskan semua tanpa ada kejadian spesial seperti bencana, COVID, dan lain-lain, itu nanti memunculkan moral hazard, di mana masyarakat ini menyepelekan utang, padahal nggak mau bayar sengaja, gitu kan? Jadi sepertinya ulah pemerintah sendiri, ya pemerintah yang bikin, tapi yang nanggung rakyat. Ya, sangat bingung sekali gitu. Tapi kita apresiasi langkah bahwa Pak Prabowo dan kepemerintahannya ini sudah menghapus atau membebaskan utang-utang kredit korban bencana Aceh Sumut Sumbar gitu ya. Nah, apakah daerah Anda mengharapkan bencana ya, biar dihapuskan gitu loh. Ya kan lucu nggak sih guys, misalkan saya ini pengen bencana di daerah saya ini ya kan, biar utangnya dihapus gitu. Ya, jangan juga ya guys ya. Hadapi saja ya kan, yang namanya galbay dipinjol itu hadapi saja guys. Toh ujung-ujungnya misalkan ini Maya, misalkan Anda itu dipanggil sidang, ujung-ujungnya suruh nyicil 100.000 sebulan, 100.000, 200.000 sebulan. Ya nggak berat ya kan guys ya, kecuali Andanya niat nganggur, sengaja nganggur ya kan, itu lebih parah daripada galbay dipinjol. Mohon maaf ya, niat nganggur, sengaja nganggur itu lebih parah daripada gagal bayar dipinjol. Oke, nah sekarang begini guys, ada seseorang yang kebingungan karena dia ini didatangi oleh DC lapangan Kredivo ya. Saya dapatkan videonya dari TikTok. Nah, di sini ada yang didatangi oleh DC Kredivo. Ini DC Kredivonya gitu ya. Dia bilang begini, gua kira dewasa itu perihal cari duit aja. Ternyata tiba-tiba ada DC datang ke rumah. Katanya aku pinjol dengan limit belasan juta. Ya, ini DC Kredivo nih guys. Kalau bisa Anda lihat di itunya ya. ID card-nya. Itu Kredivo gitu kan. Coba kita lihat dulu apa sih isi videonya ini. Nah, DC ini menunjukkan foto nasabahnya.
ke dirinya gitu ya. Nih foto kamu gitu kan ya. Ada fotonya lagi begini. Ini lagi ngajuin apa ya begini ya. Ini lagi video yang melet-melet itu yang buka mata, tengok kanan tengok kiri itu bukan. Kak, soalnya kalau di pinjol itu foto, itu kan fotonya itu harus ada KTP-nya. Gitu, foto KTP di bawah dagu, ya kan? Lalu foto itu udah, itu saja ya. Kalau video memang tidak pakai KTP gitu kan. Ini HP-nya DC dikaretin. Kok bisa HP-nya DC dikaretin? Jatuh nanti, aduh. Nah, guys ya, kita bisa tahu ya kondisi dari DC lapangan itu seperti apa. Bukan menghina, ya bukan menghina, tapi apa yang disuguhkan oleh DC ya kan tentang DC yang pakai mobil, golok-golok, elit, ya orang-orang elit gitu kan ya. Itu tidak seperti itu guys sebenarnya. Ya, tidak pasti beda jauh apalagi DC pinjol ya. Kalau DC leasing naik mobil itu pengen narik barang ya. Mereka berani bergerombolan, nggak berani sendirian. Ya, saya jamin mereka itu tidak berani guys yang namanya narik sendirian itu. Ya, kalau DC leasing udah pakai mobil itu mau narik mobil atau narik motor. Ya, mereka butuh masa gitu. Ya, itu realitanya ya guys ya. Jangan ketipu sama kami akan ke sana, kami akan ke situ, dikirimin video ini, video itu. Ya, realitanya seperti ini. Mohon maaf sekali Bang ya. Saya harus bicara seperti itu ya, karena manipulasi-manipulasi dipinjol ya. Tapi pada aslinya HP-nya seperti ini. Mohon maaf sekali ya Bang ya. Nah, kita lihat di komenannya, ada komenan yang bagus nih guys ya. Jangan lupa ya guys, cek slik OJK. Penting juga untuk cek slik pasangan sebelum nikah. Jangan sampai ketahuan punya utang setelah menikah gitu ya. Bebas-bebas saja. Hidup tanpa utang ya memang lebih enak gitu kan. Oke, Anda juga barangkali tidak pernah minjem ke sini, minjem ke situ, tapi setelah cek slik OJK ternyata Anda pernah punya pinjaman di sini, nominalnya Anda tidak ingat gitu ya. Itu wajib ditanyakan guys ya. Wajib dipertanyakan ke OJK-nya gitu. Oke. Nah, selanjutnya tapi biasanya fotonya sambil pegang KTP gitu. Betul ya. Ini kan tadi ini nggak megang KTP nggak apa gitu ya. Seperti foto biasa saja. Awas ya kan. Ini bisa jadi ya kan penipuan juga ya. Ini bukan suuzon tapi berhati-hati. Ya awas, DC-DC sekarang juga ya walaupun masih punya itu kadang berani-berani yang mantan DC itu kadang berani-berani masih punya data-data Anda sudah tidak kerja di situ tetap berkunjung ya guys untuk minta angsuran, minta dana perpanjangan gitu kan ya. Itu awas hati-hati guys ya. Kalau ada DC yang kunjungan sudah bau-bau begini, Anda wajib meminta ID card dan sertifikat penagihannya. ID card saja tidak cukup. Ya, karena ID card itu bisa dibikin, guys. Ini seperti ini nih, ya. ID card seperti ini bisa dibikin, ya. Lalu SPPI, ya, sertifikat penagihannya. Nah, setelah itu Anda cek tuh di OJK. Anda telepon OJK atau WA OJK. Ya kan, apakah dengan nama atau sertifikat ini itu debt collector ini terdaftar atau tidak? Kalau tidak, jangan pernah ditemui lagi. Ya, itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya gitu. Oke. Nah, ada lagi yang bilang ternyata bukan cuma gue yang kayak gini, bedanya gue datang ke Bank Mandiri tiba-tiba ditanya, "Maaf Kak, Kakak punya utang puluhan juta di Bank Mandiri cabang pusat." Ya Allah, dalam hati gue baru mau buka rekening Mandiri, ternyata dia punya. Itu gimana itu ya? Ini apa lagi nih? Pasti Kredivo, soalnya sama-sama jadi korban gitu. Wah, Kredivo jadi itu tah. Apakah di Kredivo sekarang sistemnya lagi bermasalah atau memang sengaja nih? Ya kan orang-orang pada di ACC-in padahal nggak pernah mengajukan. Kalau terjadi seperti itu, Anda cepetan hubungi OJK. Kalau OJK-nya kelamar-kelamar, ngamuk di situ. Anda ngamuk di telepon itu ya. Biar diladeni guys. Ya karena OJK itu ya, mohon maaf ya, kerjanya ini sepertinya perlu peningkatan gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.